Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan membesarkan nama-Mu karena Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau amat mengasihi kami hingga Engkau selalu ada bersama kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami semua, hamba-Mu yang membacakan firman, dan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Semoga kami semua memahami firman-Mu ini, dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Benih adalah firman Tuhan sendiri, dan lahan adalah hati setiap orang. Tentu firman yang ditaburkan oleh Yesus ke dalam diri setiap orang, ada yang bertumbuh, ada yang tidak bertumbuh, atau ada yang bertumbuh tapi dihimpit oleh semak-semak sehingga tidak berbuah. Nah, inilah yang digambarkan oleh penginjil Matius kepada kita. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari supaya menjadi lahan yang subur. Mari kita berusaha supaya lahan hati kita yang kurang subur ini dipupuk. Berarti kita membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tanah yang tidak subur mesti dipupuk, dicangkul, sehingga menjadi tanah yang subur. Bila Anda dan saya kurang subur dalam hal menumbuhkan firman Tuhan, maka mari kita minta kepada Tuhan untuk mengirim Roh Kudus membantu kita masing-masing agar kita mau memupuk hati kita dengan cara membaca kitab suci setiap hari. Karena kitab suci memang ada di rumah-rumah kita, tetapi belum tentu kita mau belajar untuk komitmen membaca kitab suci setiap hari.
ataupun firman yang disampaikan melalui YouTube ini sudah diberikan, tetapi mungkin ada yang tidak mau membuka YouTube ini untuk mendengar. Mereka mungkin lebih suka melihat film-film yang menarik bagi mereka sendiri. Nah, kalau Anda dan saya berlaku demikian, maka mari kita berusaha untuk mencoba belajar untuk mendengar firman Tuhan, membaca setiap hari, supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman akan Tuhan, sehingga akhirnya firman itu sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kita dan kita berbuah. Berbuah berarti kita berkata-kata, bertindak yang sesuai dengan ajaran Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya kita berusaha untuk menepati 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, dan hukum cinta kasih, cinta Tuhan dan sesama di dalam kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah setiap kami supaya kami menjadi lahan yang subur untuk bertumbuhnya benih firman Tuhan. Semoga dari hari ke hari kami berusaha untuk menjadi pelaksana firman-Mu di dalam hidup ini, sehingga orang bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang kami berikan kepada mereka. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami juga mengingat saudara-saudari kami yang sakit, baik penyakit medis maupun non-medis, baik penyakit COVID maupun penyakit-penyakit lain. Kami serahkan mereka semua kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang berbelas kasih, yang selalu mencintai orang-orang sakit. Jadilah Engkau menunjukkan belas kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh sembuh dari sakit. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon perhatian umat yang terkasih, kami mohon kepada Anda semua untuk subscribe dan bunyikan lonceng channel Paulus Buarlele, dan Anda mesti like. Dengarkah belum? Sudah tahu? Sudah ya. Kemudian komen di situ dan share sebanyak-banyaknya, dan tolong nonton video renungan Paulus Buarlele ini dari awal sampai akhir, supaya bisa memahami firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup harian Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Dormo.